bertugas di KPH Jende Berang 2 yang mewilayahi Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan wilayah binaan saya itu Kabupaten Bulukumba. Wah, iya. Dan materi ini sudah jadi Mm-mm. sebelum penataan kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel yang Iya. baru berlaku pada bulan Juni ini. Mm-mm. Itu mungkin sebagai pengantar. Kemudian terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial pola hutan adat ini, Iya. bahwa sebelum ini teman-teman kami pada kesempatan Kipra Desa sebelumnya Iya. sudah banyak menjelaskan tentang perhutanan sosial, Betul. bahwa skema perhutanan sosial itu ada 5. Yang pertama yang umum kita kenal dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Sulsel itu adalah hutan kemasyarakatan. Iya. Kemudian yang kedua adalah hutan desa. Hutan adat di Sulsel itu setahu saya baru ada 2. Iya. Yang pertama Amatoa Kajang, kemudian ada 1 di Endrekang, di Kabupaten Endrekang, kemudian hutan tanaman rakyat, dan skema kelima itu adalah kemitraan kehutanan. Iya. Itu. Nah, kenapa kami mengangkat pengelolaan perhutanan sosial hutan adat Amatoa Kajang ini? Karena sesungguhnya ini adalah pionir dari perhutanan sosial yang memberikan kesempatan kepada masyarakat komunal hukum adat kita, yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk bagaimana terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Karena selama ini banyak terjadi bahwa masyarakat adat kita merasa terpinggirkan, tidak diberi ruang untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan kawasan hutan itu, sementara mereka notabene bergantung dan tinggal di sekitar kawasan hutan. Dan karena itulah kesempatan ini diberikan kepada masyarakat hukum adat Amatoa Kajang melalui perhutanan sosial yang dikenal dengan hutan adat Amatoa Kajang. Iya. Nah Bu, ini menarik karena kan selama ini mungkin masyarakat awam, termasuk saya pun taunya kalau misalnya hutan adat itu ya yang atur adalah warga sekitar atau mungkin yang masyarakat adat. Ya benar. Iya. Nah tapi ternyata pemerintah turut andil di dalamnya. Nah itu memang ada aturannya nggak sih Bu? Yang menjadi dasar dari pelaksanaan pengelolaan hutan adat ini adalah yang pertama itu kalau di Bulukumba itu yang hutan adat Amatoa Kajang ini masih menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun 2016. Iya. Namun permen ini sudah direvisi mengikuti setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian itu direvisi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Tetapi yang menjadi inti pada saat pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan adat itu adalah adanya pengakuan tentang masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Salah satunya itu di Kabupaten Bulukumba melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba. Nah, di Kabupaten Bulukumba itu Perdanya nomor 9 tahun 2015 tentang pengakuan hak dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Amatoa Kajang. Nah, inilah yang menjadi dasar kemudian kelompok atau masyarakat hukum adat Amatoa Kajang itu mengajukan permohonan untuk kemudian ditujukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar diberikan akses legal untuk ikut memanfaatkan, mengelola kawasan hutan adat yang ada di Amatoa Kajang. Oke, menarik pendengar. Tentunya Anda boleh berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaan Anda lewat line telepon di nomor telepon 0821 3333 9440, atau Anda juga boleh mengirimkan komentar atau reaction Anda lewat media sosial kami di Pro1 RRI Makassar, itu Facebook pendengar ya. Jadi Anda boleh sekali lagi menekan reaction atau mungkin berkomentar langsung di akun media sosial kami di Facebook Pro1 RRI Makassar dan juga di akun YouTube-nya kami di RRI Makassar. Masih bersama narasumber kami pendengar, mengobrol seputar tentang hutan adat, pengelolaan perhutanan sosial hutan adat Amatoa Kajang.
Nah Bu, kembali ini kan ternyata sudah diatur dan bagaimana akhirnya diefisiensikan Iya. untuk pengolahan hutan itu sendiri. Nah Bu, ini kan hutan adat tentunya ada maksud dan tujuannya dong Bu ya. Iya. Kenapa sih akhirnya harus dikelola dengan baik? Maksud tujuan dari penyelenggaraan hutan adat itu sendiri sebenarnya apa Bu? Iya, terima kasih, bahwa perhutanan sosial tadi itu diberikan atau digulirkan oleh pemerintah, merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dalam hal ini di sektor kehutanan dengan Iya. masyarakat. Mm-mm. Nah, terkait dengan masyarakat hutan adat ini, maksud dari pemberian penyelenggaraan hutan adat ini untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui lembaga masyarakat adat dalam mengelola sumber daya hutan. Tentu saja dalam pengelolaannya itu harus mempertimbangkan asas kelestarian tanpa melupakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Jadi tujuannya itu tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang ada, khususnya yang ada di Amatoa Kajang, melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan. Mungkin seperti itu. Oke deh, pendengar Anda sekali lagi saya ingatkan untuk bisa berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440 dan ini adalah nomor yang sama yang bisa Anda gunakan untuk mengirim pesan singkat WhatsApp di nomor telepon 0821 3333 9440. Ada yang ingin lewat dulu Bu? Nanti kita akan kembali ngobrol seputar tentang hutan adat Amatoa. Kembali pendengar Pro 1 bersama Irsan Lipit menyapa Anda. Masih di 94,4 Pro 1 kanal Inspirasi dan juga Anda bisa menyaksikan kami secara langsung di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube kami di RRI Makassar. Tinggal Anda cari source RRI Makassar dan juga Facebooknya kami Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa menyaksikan siaran kami secara langsung dan juga berinteraksi langsung bersama dengan narasumber kami lewat komentar yang bisa Anda ketikkan. Lanjut kembali Bu, salah satu tadi maksud dan tujuan dari penyelenggara hutan itu adalah bagaimana bisa mensinergikan antara masyarakat adat dan juga pemerintah Bu. Nah yang menarik Bu, tentunya pengelolaannya itu tidak sembarangan. Pengelolaan hutan adat itu berbeda dari hutan-hutan lainnya. Nah, bagaimana sendiri untuk prinsip pengelolaan hutan itu sendiri, Bu Tabe? Iya, hutan adat ini sesungguhnya salah satu cara atau pemerintah gulirkan untuk menjamin perlindungan identitas bangsa melalui kebudayaan. Karena kan di dalam masyarakat hutan adat atau hukum adat itu tentu ada kearifan lokal, ada pengetahuan lokal yang bisa menjamin atau berpihak kepada pelestarian lingkungan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan hutan adat ini, bagaimana
memajukan kearifan lokal atau memberikan ruang dari kearifan lokal itu untuk ditumbuh kembangkan, diadaptasi dan dilaksanakan dalam pengelolaan hutan. Iya. Nah, ada beberapa prinsip yang sesungguhnya harus ada dalam pengelolaan kawasan itu, apapun bentuknya itu, mau hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, maka yang pertama itu tidak bisa mengubah status dan fungsi dari kawasan hutan. Kemudian yang kedua, mereka hanya bisa memanfaatkan hasil hutan kayu jika itu dilakukan dalam kegiatan mereka yang melakukan kegiatan penanaman. Kemudian yang ketiga, tetap mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Kemudian menumbuh kembangkan keanekaragaman komoditas yang ada dalam kawasan tersebut, termasuk jasa lingkungannya, dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian tentu saja di kawasan hutan adat itu bagaimana memerankan masyarakat adat sebagai pelaku utama. Jadi pada intinya di pengelolaan hutan adat itu masyarakat hukum adat yang memegang peranan penting dalam mengelola kawasan tersebut. Jadi memang ada semacam kayak aturan spesial dalam tanda kutip ya. Dalam artian ya aturannya memang tetap dikelola oleh masyarakat adat, tapi tetap masih ada aturan-aturan pemerintah di dalamnya. Nah, menarik. Tidak silakan. Bertentangan dengan aturan pemerintah. Yang tadi yang sudah menelpon boleh ditelepon kembali 0821 33 33 9440 untuk Anda yang mungkin ingin mempertanyakan bagaimana dengan status hutan adat yang ada di Amatoa Kajang. Nah, kembali nih Bu. Nah, ini kan sebelumnya di penyuluh-penyuluh sebelumnya juga kita sempat membahas tentang bagaimana izin usaha dan juga pemanfaatannya. Kalau hutan sosial yang selama ini biasanya kita ngobrol tentang hutan sosial. Nah, tapi hutan sosial, hutan adat ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa memang agak sedikit berbeda aturannya. Nah, bagaimana untuk penertiban atau menerbitkan izin usahanya? Karena kan tidak sembarangan tadi Bu untuk kelolanya itu sendiri. Terima kasih. Yang menjadi dasar tadi adalah Perda. Setelah adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu melalui Perda dari Kabupaten Bulukumba dalam hal ini di Kajang. Setelah pengakuan itu kemudian dibentuklah kelompok masyarakat hukum adat atau dalam hal ini masyarakat hukum adat yang kita kenal dengan MHA. Mereka lah yang kemudian mengajukan permohonan yang diketahui oleh kepala desa, kemudian ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentu dengan mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan di dalam Permen LHK tadi, yang kalau pada saat masih di Bulukumba itu masih menggunakan Permen LHK nomor 83, tetapi kalau dalam perkembangannya ke sini yang di Ponobani itu adalah Permen LHK nomor 9. Setelah memasukkan permohonan untuk diberikan akses melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan verifikasi ke lapangan, verifikasi teknis, verifikasi administrasi, dicek satu-satu apakah betul ada masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, kemudian ada anggotanya, apakah betul anggotanya tersebut memang menguasai atau mengelola hutan yang ada di sekitar masyarakat hukum adat itu. Setelah melakukan verifikasi tersebut, barulah kemudian dilakukan telaan, kemudian selanjutnya terbitlah izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi tidak serta-merta kemudian bahwa setelah adanya pengakuan masyarakat hukum adat itu langsung begitu saja ada izinnya, tetapi itu tadi didukung dari bawah, dimulai dari bawah, peran serta Pemda melalui Perdanya, kemudian permohonan dari masyarakat hukum adat itu sendiri, kemudian keterlibatan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan kawasan hutan. Mungkin seperti itu. Menarik nih Bu. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui tentang penerbitan izinnya itu sendiri. Nah, berikutnya kalau di obrolan sebelumnya bersama dengan teman-teman penyuluh kehutanan lainnya, kalau untuk mengolah suatu hutan,
untuk hak mengolah suatu hutan itu kan harus berbentuk kelompok. Iya. Harus ada kelompok Iya, tani iya. yang bisa mengolah hutan itu sendiri. Nah, kalau hutan adat sendiri bagaimana, Bu? Untuk hak pemegang pengelolaan hutannya itu bagaimana? Diberikan kepada, sebenarnya masyarakat hukum adat itu Iya. sudah seperti kelompok tani hutan, tetapi Oke, dia seperti apa namanya? Dia mewakili, kalau di HKM itu mengenalnya kelompok tani hutan yang Betul, iya. terlibat, tetapi kalau dalam pengelolaan hutan adat berarti yang menjadi pengelola di situ, yang diberikan izin di situ adalah masyarakat hukum adat itu. Oke. Nah, masyarakat hukum adat inilah yang kemudian membentuk, menunjuk siapa penanggung jawabnya sebagai ketua, sekretaris bendahara. Nah, kalau di Kecamatan Kajang itu di Iya. di hutan adat Amatoa Kajang itu kebetulan bukan Amatoanya yang Oke, bertindak iya. sebagai ketua, tetapi anaknya, karena ada kearifan lokal dari Amatoa itu yang selama ini dia tidak bisa melakukan interaksi keluar. Iya. Dia tidak boleh meninggalkan Wilayah. wilayah Iya. adatnya itu, sehingga anaknya lah yang ditunjuk menjadi ketua dari masyarakat hukum adat itu. Jadi yang menjadi pelaksana dalam pengelolaan hutan adat di Amatoa Kajang itu Iya. anak-anak atau keturunan langsung dari Amatoa. Oke, wah menarik. Ini sangat menarik ternyata. Bu, saya ke media sosial dulu nih, sebenarnya sudah cukup ramai, banyak yang menyapa. Ada, saya coba dari bawah dulu. Ada Ibu Minar nih, sukses selalu Kanda katanya. Terus juga ada Hadijah Alimuddin, mantap kakak penyuluh kehutanan gitu loh. Pakai ini ya, jempol gitu. Berikutnya, mantap sukses Ki selalu, amin ya robbal alamin. Amin, terima kasih banyak. Berikutnya itu dari Pak Muhlis ya. Berikutnya ada Forester Ana. Mantap Dinda, semoga dengan adanya hutan adat ini masyarakat di sekitar menerima manfaat dengan tetap ada sinergi antara hukum adat dan kelestarian lahan dan juga hutan. Iya, terima kasih banyak untuk Anda yang telah berpartisipasi di media sosial kami, di fanpage Facebook kami. Silakan untuk Anda yang masih ingin berkomentar 082133339440. Untuk Anda yang ingin menelpon atau mungkin mengirimkan pesan singkat lewat akun WhatsApp kami. Kembali lagi Bu, kita ngobrol masih tentang hutan adat Amatoa yang ternyata cukup khas ya, bisa dibilang cukup khas karena memang berbeda pembahasannya dibanding yang sebelum-sebelumnya bersama dengan rekan-rekan penyuluh kehutanan lainnya. Nah Bu, kewajiban pemegang hak pengelola hutan itu apa saja sih Bu? Apakah mereka ada kewajiban-kewajiban tertentu selain untuk ya pastinya menjaga lingkungan? Iya. Iya, ada hak-hak lain nggak sih Bu? Tabe? Tentu setiap pemegang izin dari pengelolaan kawasan hutan itu, apakah skemanya apapun bentuk skemanya itu pasti mereka mempunyai kewajiban dan mempunyai hak. Iya. Nah, kewajibannya dalam hal ini adalah yang pertama itu setelah adanya izin, dia pemegang izin itulah yang melakukan penandaan batas. Artinya ketika misalnya di hutan adat Amatoa Kajang ini yang luasannya sekitar 313,99 hektar, dia meliputi 4 desa. Yang pertama itu desa Tanatoa, kemudian desa Patiroang, kemudian desa Bontobaji dan desa Maleleng. Nah, yang 313 hektar tadi itu harus ditata batas luarnya utamanya, supaya jelas bahwa sampai di sini yang 313 itu sampai di sini luasannya. Nah, mereka lah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, melakukan atau menyusun rencana kerja. Kalau dulu kita mengenalnya rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan, tetapi setelah adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tadi, RKU dan RKT itu kemudian berganti menjadi rencana kerja perhutanan sosial. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tetap melakukan perlindungan hutan. Jadi apapun bentuknya yang tidak bisa ditinggalkan itu adalah tetap menjaga dan melindungi kawasan hutan tersebut. Berkaitan tadi dengan tidak merubah fungsi. Apapun, apakah dia hutan lindung, hutan produksi, fungsinya dari hutan itu tidak boleh berubah. Kemudian yang keempat adalah, kita tahan mungkin Bu, kita angkat telepon dulu ya dari pendengar. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
Halo. Halo Pro 1 RRI Makassar. Di Kiprah Desa dengan siapa di mana? Lalan deh. Iya. Dicoba kembali Bapak Ibu 082133339440. Lanjut kembali Bu. Setelah tadi Melakukan perlindungan hutan. ini wajib ya? Iya. Wajib. Itu ikut tuh kewajibannya, sebagian dari kewajibannya. Kemudian yang keempat, kalau misalnya kawasan hutannya itu sudah terlanjur terkelola, kemudian agak-agak apa namanya kritis, itu wajib untuk direhabilitasi. Oke. Iya. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan pengkayaan, rehabilitasinya tadi itu melalui pengkayaan, penanaman kembali dengan berbagai jenis tanaman yang bisa memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat itu. Dalam hal ini masyarakat hukum adat yang ada di Amatua Kajang. Sementara hak-haknya itu tadi kalau misalnya pada kawasan hutan lindung, maka masyarakat hukum adat itu tetap bisa memanfaatkan kawasan hutan itu, apakah jasa lingkungannya, apakah hasil hutan bukan kayunya, dan kalau pada hutan fungsinya sebagai hutan produksi, mereka boleh memanfaatkan kayunya tentu saja dengan berbagai persyaratan yang lebih ketat lagi. Kayu yang bisa dimanfaatkan itu bisa dibuktikan bahwa mereka lah yang menanam kayu itu. Kemudian setelah memanfaatkan itu wajib hukumnya mereka juga harus melakukan penanaman kembali untuk mengganti. Nah, kearifan-kearifan lokal yang seperti inilah yang sesungguhnya terjadi di masyarakat Amatua Kajang. Mereka apa namanya? Ada satu kebiasaannya mereka itu yang memegang prinsip kejujuran itu. Kejujuran di atas segalanya. Saya lupa bahasa Konjonya apa karena saya tidak tahu berbahasa Konjo, tetapi seperti itu. Ada kalau misalnya terjadi pelanggaran atau patut diduga bahwa pemanfaatan kayu yang dia gunakan oleh masyarakat tersebut patut diduga bahwa itu secara ilegal, mereka punya sebuah tradisi bagaimana membuat yang bersangkutan itu untuk mengaku. Nah itu menarik ya ternyata. Itu. Nah ini yang tadi yang sempat dibilang Bu ya, bahwa ada hubungan antara bagaimana hukum adat yang berlaku dan juga pemerintah yang saling bersinergi yang ternyata memang saling mendukung untuk menjaga lingkungan itu. Nah Bu, sebelumnya di hutan adat di hutan sosial itu kan ada pengolahannya Bu. Jadi ada batas-batasan yang mana boleh ditanami, apa yang harus dilakukan. Nah kegiatan yang dapat dilakukan di areal hutan adat sendiri itu apa saja sih Bu? Kita mau angkat telepon dulu, kita coba ya. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Iya, dicoba kembali 082133339440. Ya, boleh mungkin Bu, kegiatan yang dapat dilakukan di areal hutan adat apa saja sih Bu? Iya, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan hutan adat itu. Sebenarnya kalau yang ini itu harus termuat di dalam RKU-nya tadi, rencana kerjanya. Yang pertama itu pemanfaatan ke kawasan hutan, apakah melalui budidaya tanaman, boleh jenis tanaman apa saja, obat bisa, tanaman hias bisa, budidaya hasil hutan bukan kayu seperti jamur bisa, lebah bisa, dan selanjutnya adalah hijauan makanan ternak. Kan biasa kalau di Amatua Kajang itu ada beberapa yang melakukan peternakan di dalam kawasan hutannya. Nah inilah yang perlu untuk bagaimana menyiapkan pakan untuk ternaknya tersebut, bukan diambil dengan cara memangkas atau apa tanaman yang ada dalam kawasan hutan, tapi mereka yang menanam untuk kemudian dijadikan pakan untuk ternaknya. Kemudian pemanfaatan jasa lingkungan, kemudian pemungutan hasil hutan bukan kayu. Kalau di Amatua Kajang ini ada 4 kelompok usaha perhutanan sosial yang mereka bentuk. Yang pertama itu kelompok atau KUPS Tenun Topek Leleng. Jadi kalau ke Kajang dan Bapak Ibu melihat mereka menggunakan pakaian yang berwarna hitam, itu sesungguhnya adalah salah satu kearifan lokalnya, dan salah satu KUPS yang diberikan apa namanya
sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Iya. Sulawesi Selatan untuk bagaimana mengembangkan tenun topeng leleng tersebut. Wah. Kemudian ada KUPS Agroforestry, itu tadi yang menanam tanaman obat, budidaya tanaman hias kemudian silvopastur, KUPS silvopastur ya berkaitan dengan peternakan dan KUPS jasa lingkungan. Itu. Wah, ternyata cukup luas ya. Iya. Penggunaan dari lahan hutan adat itu sendiri. Tapi ya tadi ada izin dan juga hak pengelolaannya yang siapa saja yang boleh mengelolanya. Nah Bu, nggak kira sudah lewat 56 menit dari pukul 19 dan terakhir mungkin closing statement nih Bu. Apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas tentang hutan adat itu sendiri? Silakan Bu. Iya, bahwa dalam pengelolaan hutan itu pemerintah sesungguhnya memberikan ruang yang sangat luas kepada masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam pengelolaan hutan. Nah, kalau selama ini mungkin ada yang merasa bahwa ada beberapa masyarakat kita yang terpinggirkan, termasuk salah satunya masyarakat hukum adat ini, maka hutan adat Amatoa Kajang adalah salah satu contoh atau pionir bahwa pemerintah bukan mengesampingkan masyarakat hukum adat tersebut sepanjang mereka ingin terlibat dalam pengelolaan hutan secara legal. Silahkan mengajukan permohonan, silahkan mengajukan permohonan tadi itu ya untuk bisa bagaimana mengolah. bisa terlibat secara legal. Nah itu tadi. Iya, itu dan tanpa melupakan itu tadi kearifan lokal, karena kearifan lokal itu sesungguhnya ini yang pemerintah juga ingin lindungi. Jangan karena kita sudah berada di era di milenial, globalisasi, lalu kemudian kearifan lokal seperti itu, pengetahuan masyarakat kita yang secara tradisional kemudian kita tinggalkan, karena itu adalah bagian dari identitas bangsa kita, identitas negara kita, identitas budaya kita. Mungkin itu sebagai closing statement dari kami. Luar biasa. Dan menarik mendengar bagaimana pemerintah menjaga hutan, termasuk hutan adat untuk bisa terus bersinergi dengan pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, dan bukan berarti pengelolaan hutannya ingin menyingkirkan dari masyarakat adat itu sendiri, bahkan sebaliknya ingin melindungi dan saling menjaga. Nah terakhir dari Pak Nawir Mise di Facebook kami, perhutanan sosial atau hutan sosial menjadi salah satu jalan mewujudkan ekonomi hijau melalui pengelolaan sektor kehutanan yang mampu menjadi satu pilar mewujudkan berbagai target pembangunan nasional maupun global yang berkelanjutan, mulai dari Sustainable Development Goals atau SDS, pembangunan rendah emisi, pemenuhan NDC, dan juga ada kemandirian pangan dan program strategis nasional lainnya. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah berpartisipasi lewat media sosial kami, kepada Bapak Nawir Mise, ada Mbak Uci juga, ada Forester Ana, ada Pak Muhlis, dan semuanya yang telah berpartisipasi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk narasumber kami Ibu Nirmala Firdaus S.Hud MM. Terima kasih banyak juga beserta tim yang sudah datang. Terima kasih banyak sudah datang berkunjung ke RRI Makassar. Kami pamit undur diri pendengar untuk edisi hari ini di hari Rabu 15 Juni 2022 bersama Irsan Lipit dan narasumber kami Ibu Nirmala Firdaus S.Hud MM seputar tentang pengelolaan perhutanan sosial hutan adat Amatoa Kajang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.